Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah kita panjatkan tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling bisa kita rasakan adalah nikmat kesehatan, di mana Allah kumpulkan kita bersama di ruang majelis ilmu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dan diwahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Karena sesungguhnya di dalam majelis ilmu banyak manfaat dan maslahat yang akan kita dapatkan, sehingga dengan ilmu kita akan mengetahui dan memahami serta bagaimana aturan-aturan dari Sang Pencipta Allah yang telah diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin bertawakal, semakin bertakwa dan beramal soleh. Dan tak lupa salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan informasi, ilmu, serta Allah jadikan Islam menjadi agama yang diridhoi, dan insya Allah kita akan dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju jannahnya Allah, surga Firdaus. Semoga teman-teman semua akan mendapatkan manfaat dan maslahat dari apa yang kita pelajari mengenai sirah nabawiyah ini. Dan pada kisah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kisah umat-umat terdahulu, tentunya bagaimana skenario Allah yang menjadikan sebuah tempat di Mekah yang tadinya adalah daerah atau kawasan yang tidak berpenghuni, kemudian Allah jadikan sebuah kota dan Allah jadikan suatu tempat rumah ibadahnya Allah, rumah ibadahnya kita sebagai kaum muslimin, di mana di tempat itu dibangun sebuah Ka'bah. Dan semoga Allah juga telah mensyariatkan kepada kepada umat Islam untuk melakukan perjalanan atau melakukan ibadah haji dan umroh. Insya Allah kita akan berkesempatan untuk menjalankan ibadah yang Allah sudah syariatkan.
Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada kisah terdahulu kita sudah menceritakan bagaimana keadaan kaum-kaum di daerah Mekah, kemudian bagaimana keturunan-keturunan yang mendiami kota di daerah Mekah dan sekitarnya. Kemudian kita akan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa di daerah Jazirah Arab banyak hingga saat ini kita melihat ada umat-umat yang beragama, banyak umat-umat yang beragama Islam, tetapi juga ada beberapa orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Nah, ini bagaimana bisa demikian? Nah, nanti kita akan bahas, akan kita ulas bagaimana kisah masuknya agama Yahudi dan Nasrani ini ke Jazirah Arab. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini dimulai dengan sebuah kisah, yaitu kisah seorang raja dari Yaman, di mana raja ini bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini memiliki banyak sekali keturunan-keturunan beliau yang menjadi raja dan tersebar di seluruh Jazirah Arab, tentunya di daerah Yaman. Pada suatu ketika Raja Rabi'ah bin Nasr ini bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat ada api di mana-mana, kemudian istananya hancur, hingga ketakutan ini membuat dia sangat risau. Kemudian dia mencoba untuk mengumpulkan semua para ahli-ahli nujum dan para dukun, peramal dan pentakwil mimpi yang ada di kerajaan beliau tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui pada masa itu Raja Rabi'ah bin Nasr ini adalah penganut agama mereka adalah penyembah berhala dan penyembah api. Nah, mereka punya kebiasaan satu hari menyembah berhala, satu harinya menyembah api. Nah, itulah agama yang dianut oleh Raja Yaman pada masa itu. Nah, dalam hal ini kita seperti yang sempat saya bahas tadi, bahwa raja ini bermimpi, kemudian dia ada beberapa orang-orang yang mengerti tentang takwil mimpi ini mengatakan kepada raja bahwa benar adanya nanti akan terjadinya kehancuran kerajaan Rabi'ah bin Nasr ini. Kemudian Raja Rabi'ah bin Nasr ini mengungsikan keturunan-keturunan beliau tersebar untuk di daerah Yaman dan ada yang di daerah Irak pada masa itu, dan hingga ada keturunan-keturunan beliau yang terkenal juga di daerah Irak nantinya. Dan saksi bahasan kita pada kali ini adalah kita akan membahas tentang salah satu atau seorang anak keturunan Raja Rabi'ah bin Nasr yang sangat terkenal, yaitu Tabban Asad. Nah, Tabban Asad ini adalah seorang raja. Dia memiliki kelebihan-kelebihan fisik, kemudian dia memiliki keturunan yang banyak, kedudukan yang tinggi, pengaruh yang sangat luas. Dan pada masa itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Jazirah Arab pada masa itu, mereka dengan segala kelebihan-kelebihan fisik yang mereka miliki ini akan mereka bisa menisbatkan suatu nama besar kepada orang-orang yang memiliki kelebihan ini. Dan sebagaimana yang kita bahas kali ini adalah dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki ini, maka keluarlah istilah Tubba untuk Raja Tabban Asad ini. Nah, ini nantinya akan menjadi sebuah predikat
atau julukan untuk raja yang berkuasa di daerah Yaman. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di daerah-daerah pada masa itu, di daerah-daerah yang memiliki kerajaan yang luas, seperti kita kenal di daerah Irak atau di daerah Persia, itu kita kenal dengan rajanya bernama Kisra. Kemudian di daerah Roma kita kenal dengan rajanya yang bernama Kaisar. Kemudian di daerah Mesir kita kenal dengan istilah rajanya adalah Fir'aun. Kemudian di daerah Ethiopia atau Afrika kita kenal dengan rajanya bernama Najasyi. Nah, sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwa Yaman ini disebutkan pada masa itu adalah negeri Saba. Negeri Saba, sebagaimana yang pernah kita dengar bahwa negeri Saba ini adalah negeri yang di mana pada masa itu dipimpin oleh seorang raja perempuan yang bernama Ratu Balkis pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita melanjuti kisah tentang Raja Ta'ban Asad ini. Raja Ta'ban Asad ini adalah seorang raja yang hobi sekali dengan berbisnis. Kemudian dia hobi melakukan sebuah ekspedisi, dia hobi melakukan perjalanan-perjalanan ke beberapa wilayah. Dan satu ketika dia sempat mampir di daerah yang bernama pada masa itu Yastrib. Nah, Yastrib ini kita kenal namanya adalah Madinah. Nah, di zaman Rasulullah mengganti nama Yastrib ini menjadi Madinah, karena banyak di hadis-hadis beliau mengabarkan bahwa tidak boleh lagi untuk menggunakan nama Yastrib untuk Madinah, yang kita kenal dengan Madinah Al-Mukarramah. Kemudian suatu ketika Raja Ta'ban Asad ini dengan tertarik untuk berbisnis di daerah tersebut, hingga beliau mengutus salah seorang anaknya untuk berbisnis ke wilayah Madinah pada masa itu. Nah, Madinah ini sangat terkenal dengan daerah yang ditumbuhi banyak sekali tanaman-tanaman tumbuhan kurma, di mana pada masa itu adalah kurma-kurma yang berkualitas banyak di daerah Madinah ini. Nah, di sana juga di daerah selatannya Madinah itu ada sebuah benteng yang sangat terkenal pada masa itu adalah antara dua bukit hitam yang dikenal pada masa itu yang bernama Haras Sarkiyah dan Haras Garabiyah. Nah, inilah benteng pertahanan masyarakat Madinah pada masa itu. Pada masa itu sangat sulit sekali benteng ini untuk ditembus oleh musuh. Nah, di wilayah utaranya ada bukitnya, namanya di Bukit Uhud. Itu banyak sekali ditanaman tumbuhan-tumbuhan kurma. Nah, kemudian setelah Raja Ta'ban Asad ini mengutus anaknya untuk bertransaksi, untuk berbisnis di wilayah Madinah ini, suatu ketika terjadi cekcok, kemudian sebuah pertikaian dengan masyarakat Madinah, hingga pada akhirnya meninggallah anak dari Raja Ta'ban Asad ini. Nah, di zaman dahulu orang untuk mendapatkan berita itu sangat lama sekali, karena tidak seperti kayak kita di zaman sekarang yang informasi kita bisa dapatkan hanya dalam beberapa hitungan menit. Dan jarak tempuh yang kita bisa tempuh berbulan-bulan bisa kita lakukan hanya beberapa jam saja untuk di zaman sekarang. Nah, ketika informasi ini sampai kepada Raja Ta'ban Asad, itu lebih kurang dikabarkan di buku sejarah itu sekitar 1 bulan. Akhirnya Raja Ta'ban Asad sangat geram dan sangat dendam dengan masyarakat Madinah. Akhirnya dia kumpulkan pasukan-pasukannya untuk berangkat ke kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Nah, setelah Raja Ta'ban Asad ini sampai di perbatasan di pintu gerbang Madinah, kemudian setelah itu mereka melakukan perlawanan dan mereka berperang. Raja Ta'ban Asad ini melihat dan sangat kagum sekali dengan masyarakat Madinah, karena masyarakat Madinah ini terkenal dengan karamnya, dengan orangnya yang baik, bagus, pintar bersosialisasi dengan orang-orang walau meskipun orang baru. Kemudian dia sangat
Artinya ketika siang hari mereka berperang, saling memanah, saling berduel dan segala macam. Dan pada saat malam hari di waktu istirahat tidak terjadi peperangan. Masyarakat Madinah ini dia datangin pasukan Taban Asad dan dia berikan makanan, kemudian dia tawarkan bantuan-bantuan, mana ada yang misalkan luka atau sakit mereka obati. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang menurut Taban Asad ini sangat unik gitu, luar biasa. Jadi siang berperang tapi malamnya mereka baik-baik saja gitu. Nah, tetapi karena sudah terlanjur saking amarahnya yang sudah murka kepada masyarakat Madinah untuk segera berusaha untuk menghancurkan kota Madinah, tetap dia lanjutkan. Nah, pada masa itu di kota Madinah ini itu dihuni oleh setengahnya masyarakat kaum Yahudi dan setengahnya lagi adalah masyarakat kaum Madinah itu sendiri, yaitu dua kabilah suku yang sangat terkenal yang bernama Aus dan Khazraj. Sebagaimana ketika Rasulullah diutus berhijrah ke Madinah nantinya, bahwa nanti Aus dan Khazraj ini disatukan oleh Rasulullah menjadi menjadi sebuah kaum yang bernama kaum Ansar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kaum yang ada di Mekah adalah kaum Muhajirin, dan kemudian Rasulullah persatukan mereka menjadi suatu kaum yang nantinya akan menjadi pasukan-pasukan inti Rasulullah, di mana setiap peperangan dua kaum ini selalu ada, dan kita kenal dengan ahli Badar pada masa itu. Kemudian setelah 40 hari, namun Raja Taban Asad ini tidak bisa juga menduduki kota Madinah atau berhasil melumpuhkan kota Madinah. Nah, pada masa itu keluarlah dua pendeta Yahudi. Kemudian dua pendeta Yahudi ini menemui Raja Taban Asad. Kemudian mereka bertanya, "Wahai sang Raja Taban Asad, apa yang Anda inginkan dari kota ini?" Kemudian Raja Taban Asad menjawab, "Saya pengen menghancurkan kota ini karena masyarakat kota ini telah membunuh anak saya." Jadi itu yang dikatakan oleh Raja Taban Asad. Nah, kemudian dua pendeta Yahudi ini berkata kepada Raja Taban Asad, "Sungguh kalian tidak akan mampu untuk menaklukkan kota Madinah ini." Kenapa, kata Raja Taban Asad? Karena ini adalah Mahajarun Nabi. Ya, Mahajarun Nabi. Artinya apa? Bahwa kota ini adalah kota di mana akan berhijrahnya Nabi terakhir nantinya. Nah, di dalam kitab Taurat ini sangat dijelaskan banyak sekali ciri-ciri nabi terakhir yang akan berhijrah ke kota Madinah ini, dengan yang memiliki ciri-ciri seperti suatu daerah yang ada dua batu hitam seperti yang kita sebutkan tadi, Haras Harkiyah dan Haras Garbiyah. Kemudian di batu hitam ini pada zaman Rasulullah, batu di daerah bebatuan ini pada zaman Rasulullah kita kenal dengan pada masa perang Parit atau perang Khandak. Nah, disinilah digali benteng pertahanan yang untuk supaya tidak mudah dimasuki oleh pasukan musuh. Nah, ide gagasan itu diberikan oleh Salman Al-Farisi. Kebetulan Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Rasulullah dari Persia. Nah, kemudian mereka menggali parit itu, dikisahkan di dalam buku-buku tafsir banyak dijelaskan lebih kurang 5.000 dengan panjang 5.544 km persegi. Kemudian lebarnya lebih kurang 4.004 meter, 4,62 meter. Kemudian dalamnya 3,2 meter. Nah, inilah parit untuk pertahanan dan untuk menghadapi pasukan-pasukan koalisi tentara Ahzab. Nah, ini pasukan koalisi dari
Quraisy, kemudian beberapa kabilah-kabilah suku di wilayah tersebut untuk dan koalisi kaum Yahudi untuk menghancurkan kota Madinah pada masa itu. Nah, di Madinah pada masa itu ada suku yang sangat membenci sekali dengan Islam, dengan Rasulullah. Jadi suku itu diantaranya adalah suku Nadir, Kainuka, dan Quraidah. Nah, inilah suku-suku yang nantinya berkoalisi dengan tentara Ahzab, pasukan-pasukan yang juga yang ada dari Mekah dan segala macam, dari Quraisy juga. Nah, singkat cerita, ketika orang Yahudi kemudian bertanya kepada pendeta Yahudi bertanya bahwa Raja Taban Asad tidak akan mungkin untuk memasuki wilayah tersebut. Dan memang betul adanya setelah beberapa hari, namun tidak juga membuahkan hasil. Dan akhirnya Raja Taban Asad ini diceritakan tentang agama Yahudi seperti apa, kemudian bercerita panjang lebar tentang agama Yahudi. Akhirnya Raja Taban Asad ini tertarik untuk masuk agama Yahudi. Nah, kemudian setelah Raja Taban Asad ini tertarik dengan sudah masuk agama Yahudi, Raja Taban Asad mengajak pendeta Yahudi ini, kedua pendeta Yahudi ini untuk pergi ke daerah kampungnya, daerah Yaman, untuk berdakwah kepada penduduk kaum Yaman yang pada masa itu mereka adalah penyembah berhala dan penyembah api. Nah, kemudian setelah beliau Raja Taban Asad memeluk agama Yahudi, kemudian pada saat mereka hendak berangkat menuju Yaman, di daerah sekitar pinggiran Mekah pada waktu itu, kemudian karena kan kalau dia mau lewat ke Yaman dia lewatin daerah pinggiran Mekah pada masa itu, dan Raja Taban Asad ini bertemu dengan suku Uzail, di mana suku Uzail ini adalah suku yang tidak suka dengan masyarakat Madinah, masyarakat Mekah, dan dia juga tidak suka dengan masyarakat Yaman. Kemudian suku Uzail ini, kepala sukunya menemui Raja Taban Asad dan berkata, "Wahai sang raja, kalau engkau mau nggak aku tunjuki suatu tempat di mana di situ banyak ada harta-harta berharga seperti emas segala macam, yaitu kota Mekah, Ka'bah tepatnya. Kalau engkau ke sana, kau tidak akan mendapatkan perlawanan dari masyarakatnya." Kemudian Raja Taban Asad ini tertarik, dan dia persiapkan para tentaranya untuk bersiap-siap untuk mencoba mendatangi kota Mekah ini. Nah, ketika itu dilihat oleh dua pendeta Yahudi ini, kemudian dua pendeta Yahudi ini curiga dan bertanya, "Sebenarnya engkau ada tujuan apa, wahai sang raja, untuk mempersiapkan peralatan untuk berperang? Ini ada apa?" Nah, kemudian Raja Taban Asad bercerita bahwa dia pengen memasuki kota Mekah, tepatnya kota Ka'bah ini, untuk mengambil harta-harta yang ada seperti apa yang diceritakan oleh suku Uzail ini. Kemudian dua pendeta Yahudi berkata kepada raja, "Sungguh engkau telah dibohongi, wahai raja." Kenapa demikian? Suku Uzail ini dia tidak suka dengan masyarakat Mekah, kemudian dia juga tidak suka dengan masyarakat Anda, yaitu Yaman. Nah, sungguh, kata dua pendeta Yahudi ini, kan kalau di zaman dahulu dia bersumpah, "Wallahi," artinya demi Allah, "kami tidak melihat satu-satunya rumah suci Allah hanya ada di Ka'bah itu, di Mekah itu." Nah, kemudian Raja Taban Asad berkata kepada dua pendeta Yahudi ini, "Apa saran kalian? Apa yang harus kita lakukan?" Kemudian kedua pendeta Yahudi menyarankan, "Anda harus bertawaf di daerah di seputaran Mekah, di Ka'bah itu," katanya. "Dan engkau harus muliakan Ka'bah, karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taurat bahwa mereka sangat tahu sekali bahwa ini adalah rumah suci Allah, bagaimana yang dibangun oleh Ismail dan Ibrahim." Nah, kemudian Raja Taban Asad mengajak dua pendeta Yahudi ini untuk juga ikut bertawaf di Mekah, di Ka'bah.
Akan tetapi dua pendeta Yahudi ini menolak, dan dia berkata kepada Raja Taban Asad, sungguh tidak layak buat kami pendeta Yahudi untuk bertawaf di Ka'bah. Karena apa? Karena di situ sudah banyak patung-patung berhala yang sudah dimasukin, dibawa ke dalam Ka'bah. Nah, sebagaimana yang dijelaskan bahwa ada dahulu ada seorang pasukan, yaitu pasukan dari kaum Khuza'ah yang berhasrat untuk menghancurkan kota Mekah pada masa itu, sebagaimana di Mekah pada masa itu dihuni oleh masyarakat dari kaum Jurhum, suku Jurhum. Nah, ini adalah suku kaum Jurhum adalah yang menikah dengan Nabiullah Ismail alaihissalam, sehingga suku Jurhum ini berkembang biak di sana, kemudian dia banyak keturunan-keturunan di sana. Akhirnya suatu ketika daerah tersebut dikuasai oleh suku Khuza'ah. Nah, salah satu pimpinan dari suku Khuza'ah itu yang bernama Amru bin Luhail. Nah, inilah manusia yang pertama sekali mengganti ajaran Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagaimana Rasulullah kabarkan kepada sahabatnya pada waktu itu, bahwa aku, kata Rasulullah, diperlihatkan Amru bin Luhail dengan usus keluar, terburai keluar, dan dia seret ususnya, dan dia disiksa di neraka, kata Rasulullah. Ini adalah hukuman buat Amru bin Luhail. Kemudian setelah setibanya di Mekah, kemudian Raja Taban Asad ini memuliakan Ka'bah, kemudian dia tawaf dan bersedekah kepada masyarakat sekitar Ka'bah di Mekah. Setelah dia bertawaf, Raja Taban Asad ini kecapean, lelah, dia tertidur. Nah, dalam tidurnya beliau bermimpi untuk memasangkan kain penutup Ka'bah, atau yang kita kenal dengan kiswahnya Ka'bah, dengan kain yang bagus gitu kan. Nah, setelah itu dia bangun dari mimpinya, dia perintahkan kepada prajuritnya untuk memasangkan kain kiswah Ka'bah ini untuk Ka'bah. Dan setelah itu di hari kedua beliau bermimpi lagi yang kedua kalinya untuk mengganti kainnya dengan kain yang lebih bagus lagi kualitasnya. Kemudian Raja Taban Asad memerintahkan untuk mengganti kain yang lebih bagus, yang pada waktu itu diriwayatkan kain dengan bahan yang bahan katun, kain katun dari Yaman. Nah, hingga setelah selesai, nah inilah adalah kisah tentang bagaimana awal mula peletakan kain kiswah Ka'bah. Ini adalah seorang raja yang bernama Taban Asad, ini adalah kisahnya. Kemudian setelah itu Raja Taban Asad dan dua pendeta Yahudi ini berangkatlah menuju Yaman. Nah, setiba mereka di Yaman, kemudian Raja Taban Asad berdakwah kepada penduduk Yaman. Kemudian dia kumpulkan para tokoh-tokoh Yaman, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakatnya. Kemudian dia suruhlah dua pendeta Yahudi untuk berdakwah kepada mereka. Nah, namun ketika dua pendeta Yahudi ini berdakwah kepada penduduk Yaman, mereka tidak mau untuk berpindah keyakinan, artinya dari penyembah berhala dan api pindah ke agama Yahudi. Mereka tidak mau. Kemudian Raja Taban Asad ini bingung mau bagaimana untuk meyakinkan mereka. Akhirnya dua pendeta Yahudi menyarankan, bagaimana kalau Anda berikan hadiah buat mereka yang mau masuk ke agama Yahudi. Namun ketika terjadi perbincangan itu, ada beberapa tokoh atau mungkin pemuka agama ya yang kemudian memberikan saran kepada Taban Asad. Wahai raja, kita kan di daerah Yaman punya sebuah sesembahan api yang sangat besar. Nah, di mana pada masa itu bahwa sesembahan api ini, ketika masyarakat atau penduduk Yaman, kalau mereka saling bertikai antara satu dengan yang lainnya, kemudian tidak juga menemukan titik temunya, mereka saling ngotot untuk melakukan pembenaran. Akhirnya
mereka punya kebiasaan untuk meletakkan dua orang ini di depan, nggak berapa jauh dari pintu gerbangnya api pemujaan mereka. Nah, jadi dikisahkan pada mereka punya sebuah tempat sesembahan api yang kalau dibuka pintunya ini akan menyemburkan api yang sangat lumayan jauh gitu. Nah, ketika itu dipercaya siapa yang salah maka api akan melahap orang yang salah tersebut. Nah, inilah keyakinan mereka pada masa itu. Kemudian Raja Taban Asad memerintahkan kepada dua pendeta Yahudi dan mewakili juga para tokoh-tokoh agama mereka untuk berdiri di depan pintu penyembahan api mereka. Dan kemudian mereka buka pintu gerbangnya, kemudian ternyata yang dilahap api yaitu adalah tokoh agama mereka sendiri. Nah, tokoh agama mereka sendiri yang kena sambaran api. Nah, kemudian tokoh agama mereka ini sempat lari, tetapi disarankan lagi oleh masyarakat Yaman pada masa itu, kenapa kalian harus lari dari kenyataan ini? Karena sebenarnya kita pengen menguji atau mengetahui siapa agama yang paling benar gitu. Nah, itu maksud mereka. Kemudian mereka coba untuk meletakkan lagi, mereka berdiri dua pendeta Yahudi dan beberapa pembesar agama mereka dari Yaman ini. Akhirnya kali yang kedua yang dilahap juga pembesar agama mereka, tokoh agama mereka, bukan pendeta Yahudi lagi. Nah, dengan peristiwa ini akhirnya seluruh masyarakat Yaman masuk agama Yahudi. Nah, inilah kisahnya masuknya agama Yahudi di negeri Yaman. Nah, kemudian setelah masuknya agama Yahudi ke negeri Yaman, nah ini selanjutnya kita akan kisahkan bagaimana perjalanan setelah dua pendeta Yahudi ini ketika nanti akan melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian setelah masuknya agama Yahudi masyarakat Yaman dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Raja Taban Asad ini meninggal dunia. Kemudian salah satu keturunan beliau, seorang anak beliau yang bernama Hasan. Nah, dikisahkan pada masa itu Hasan ini adalah seorang raja, anak keturunan dari Taban Asad ini memiliki hasrat atau keinginan untuk menguasai wilayah-wilayah daerah tertentu untuk jadikan sebagai negara atau negeri jajahan mereka. Kemudian dia bermaksud untuk memperluas kekuasaannya hingga dia kumpulkan semua pasukan para penasihat kerajaan. Kemudian dia berkata kepada penasihat rajanya, saya bermaksud pengen memperluas kekuasaan, yang bermaksud pengen menguasai wilayah lain. Dan pada masa itu daerah-daerah yang besar, wilayah kekuasaan kerajaannya itu ada seperti di daerah Persia ada Kisra, kemudian di daerah Mesir ada Firaun, di daerah Ethiopia atau Afrika ini ada Najasyi. Kemudian dia sangat termotivasi sekali untuk mengekspansi kerajaan mereka, dan dia bertanya kepada penasihatnya, siapa di antara semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia pada masa itu yang punya kerajaan yang besar. Maka berkatalah para nasihatnya bahwa raja yang besar pada waktu itu adalah kerajaannya yaitu Persia, yang
nama rajanya Kisra. Nah, kemudian dia mempunyai tingkat kepedean yang sangat luar biasa, pengen menyerang kota yang kerajaan yang begitu besar. Kemudian dia kumpulkan pasukannya, dia melakukan sebuah perlawanan terhadap Raja Persia ini. Kemudian di dalam perjalanan penasehat ini dan banyak sekali orang-orang yang tidak menyetujui maksud atau ide gila yang dilakukan oleh Hasan, Raja Hasan ini, karena mustahil, karena dia memiliki kekuatan yang kecil pada masa itu, yang justru yang paling kecil kerajaannya di antara semua kerajaan Mesir, Persia, Roma, dan Najasyi, itu yang paling kecil itu Raja Yaman, yaitu Raja Tuba ini. Nah, tapi karena dia pede, dia yakin banget dia bisa menguasai itu. Nah, banyak di antara penasehat-penasehat atau orang-orang yang tidak suka dengan ide ini akhirnya mencoba untuk menemui adiknya Raja Hasan ini yang bernama Amr. Nah, kemudian berkatalah penasehat kepada Amr, "Wahai Amr, sesungguhnya kakakmu Hasan pengen menguasai, pengen melakukan penyerangan terhadap kerajaan Persia gitu. Karena ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena kita punya kekuatan yang sangat kecil dibandingkan kekuatan mereka," kata penasehatnya. Nah, ini sangat mustahil. Ini adalah konyol seperti yang dijelaskan oleh penasehatnya. Kemudian apa solusinya, kata Amr? "Engkau harus sampaikan kepada kakakmu supaya untuk membatalkan penyerangan ini." Dan pada masa itu Raja Hasan ini memiliki tempat yang tidak semua orang gampang memasuki tempat beliau. Artinya harus melalui tahap-tahap yang cukup ketat untuk menemui beliau. Tetapi karena yang menemui ini adalah adiknya Amr, dan beliau izinkan, Raja Hasan ini izinkan. Kemudian Amr bercerita bahwa melarang kakaknya supaya untuk membatalkan penyerangan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Hasan ini berkata kepada adiknya, "Engkau tidak usah ikut campur karena ini urusan saya." Bahwa ini, dan adiknya karena tidak memiliki juga kekuatan untuk melarang kakaknya, ya akhirnya si Amr ini, saudaranya Hasan ini, balik lagi menemui penasehat. Kemudian tidak ada saran lagi, akhirnya salah satu dari ada beberapa orang yang memberikan saran kepada Amr ini untuk membunuh kakaknya Hasan, karena tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya. Sehingga Amr pun terpedaya karena dia juga punya hasrat keinginan untuk menjadi raja pengganti kakaknya. Akhirnya tiba waktu yang tepat, waktu untuk melancarkan niatnya. Akhirnya dia temuin kakaknya, tiba waktu yang tepat untuk membunuh. Akhirnya dia bunuhlah kakaknya Hasan ini. Akhirnya terbunuhlah kakaknya. Nah, dari kejadian ini akhirnya Amr diangkat menjadi raja. Nah, setelah diangkatnya Amr menjadi raja, kemudian setiap hari dan hingga berbulan-bulan dikabarkan bahwa Raja Amr ini tidak pernah merasa nyaman, tenang, selalu gelisah, gundah, gulana, ya, dihantui oleh rasa bersalah yang sangat membuat dia itu tidak nyaman sekali. Nah, akhirnya sang Raja Amr ini memanggil para penasehat-penasehat kerajaan. "Apa yang terjadi? Saya ini harus bagaimana supaya saya tenang? Saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa." Pokoknya ini menjadi sebuah penyakit buat Raja Amr ini sendiri. Dan kemudian ada beberapa orang yang menyarankan, atau mungkin beberapa penasehat yang menyarankan kepada Raja Amr ini, "Kalau engkau mau menghilangkan segala kegelisahan, kegundahan, dan rasa bersalah karena telah membunuh saudaramu sendiri, maka engkau harus membunuh
para penasehat-penasehat yang dulu pernah menyarankan kepada Anda untuk membunuh saudara Anda. Artinya ide gagasan untuk menyuruh membunuh kakaknya dulu, siapa orang yang pernah memberikan saran ini? Nah, ini harus dibunuh, kata beberapa penasehat lainnya. Kemudian dia kumpulkan beberapa penasehat lainnya, akhirnya dia bunuhlah orang-orang yang dulu pernah menyarankan untuk membunuh kakaknya. Nah, setelah dia membunuh beberapa penasehat-penasehat yang tadi yang menghasut untuk membunuh kakaknya tadi, ada salah satu di antara penasehat itu yang bernama Zuru'ain. Nah, Zuru'ain ini dulu sebelumnya satu-satunya orang yang tidak suka dengan ide untuk membunuh kakaknya Hasan. Dan sebelumnya Zuru'ain ini pernah memberikan secari kertas kepada Amr untuk suatu saat kertas ini dibuka ketika suatu saat yang diperlukan, buka kertasnya. Nah, pada masa itu Zuru'ain ini telah memberikan, di dalamnya ada pepatah-pepatah Arab lama yang intinya kurang lebih isinya bahwa Anda tidak akan tenang, hidup Anda akan gelisah, gundah segala macam setelah Anda melancarkan niat ini, karena ini tidak baik untuk Anda dan orang-orang lain. Artinya ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian kertas itu dibaca sebelum dia mau membunuh Zuru'ain ini, tadi dia baca, akhirnya Zuru'ain tidak jadi dibunuh oleh Raja Amr ini. Nah, kemudian setelah itu, tidak beberapa lama setelah itu, Raja Amr kemudian meninggal. Nah, setelah Raja Amr ini meninggal, akhirnya dari ada anak keturunan dari dulu kakek dari raja ini adalah yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Jadi anak-anaknya ini tersebar di seluruh Jazirah Arab, Yaman, dan ada yang di Irak juga. Nah, salah satu dari anak mereka itu yang tadi kita sudah sebutkan, Taban Asad. Kemudian Taban Asad punya anak, kemudian ada yang meninggal juga di Madinah, kemudian ada yang menjadi raja juga, Hasan dibunuh oleh adiknya sendiri, Amr. Nah, kemudian di saat Amr ini meninggal, kemudian kerajaan dari keturunan Rabi'ah bin Nasr ini terjadi kekacauan. Jadi terjadi perselisihan, kemudian ribut antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya untuk saling mengklaim sebagai raja Yaman pada masa itu. Nah, sementara politik Yaman lagi kacau, dalam keadaan politik yang sangat artinya kesempatan ini diambil oleh dikisahkan pada masa itu ada seorang perampok jalanan yang dengan keadaan ini dia mengambil keuntungan dari keadaan politik kerajaan Yaman yang kacau. Nah, seorang perampok jalanan ini bernama Hunay'ah Zisanatik. Jadi Hunay'ah Zisanatik ini dia memiliki perilaku yang sangat buruk, hobi merampok dan membunuh orang segala macam. Dan suatu ketika dia berhasil menjadi pembesar atau menjadi raja. Dia mengambil alih kekuasaan Raja Yaman ini, akhirnya berkuasalah Hunay'ah Zisanatik ini. Dan dikisahkan dia sempat bertahan selama 2 tahun dari dia memimpin sebagai raja. Nah, pada waktu itu dari keturunan raja kakek beliau yang bernama Rabi'ah bin Nasr ini memiliki anak-anak kerajaan yang lainnya yang bernama Zunuwas. Nah,
Suatu ketika Zunuwas melihat karena kekuasaan kerajaan telah diambil alih oleh ya si Sanatik, siapa, Kunai bin Sanatik ini, Kunai Aziz Sanatik ini akhirnya pada kesempatan yang pada masa itu dia mau datang ke sebuah kerajaan yang waktu itu dipimpin oleh raja yang zalim Sanatik ini, Sanatik Aziz apa? Kunai Aziz Sanatik ini akhirnya diam-diam Zunuwas akhirnya memasuki istana kerajaan di malam hari dan dia berhasil membunuh Kunai Aziz Sanatik. Nah, akhirnya tampuk kepemimpinan kerajaan diambil alih lagi oleh keturunan Robiah bin Nasr. Nah, sampai ini kita pegang nama Zunai'ah apa? Zunuwas ya, namanya Zunuwas ini adalah salah satu anak keturunan kerajaan dari Robiah bin Nasr. Nah, kemudian kita akan melanjuti kisah tentang bagaimana masuknya agama Nasrani ke Jazirah Arab atau Yaman. Jadi dikisahkan ada seorang pendeta Nasrani pada waktu itu. Nah, pendeta Nasrani ini berasal dari negeri Irak ya, pada waktu itu di negeri Syam, di daerah Syam. Kemudian daerah Roman pada waktu itu. Nah, dikisahkan ada seorang pendeta yang bernama Finion. Finion ini adalah seorang pendeta yang dalam buku sejarah Finion ini dikisahkan berangkat dari Syam menuju Yaman. Akan tetapi di dalam perjalanan beliau tertawan atau tertangkap, kemudian dijadikan budak oleh orang yang menawannya, tepatnya di daerah Najran. Nah, akhirnya Finion ini dia ditawan dan akhirnya dijadikan budak, diperjualbelikan. Nah, dia dibeli oleh seorang artinya orang yang membelinya ini, yang menjadikan Finion ini budak, sangat kagum dengan kepribadian Finion ini, dan dikisahkan budaknya ini Finion ini adalah orang soleh pada masa itu. Dia adalah orang yang artinya karena dia pendeta dari Nasrani, kemudian dia yang tadinya sih pengen bermaksud untuk datang ke Yaman, pengen mengajak pada masa itu orang yang seharusnya bisa diajak untuk masuk berpindah ke agama Nasrani itu sendiri adalah orang masyarakat Yaman, karena masyarakat Yaman pada masa itu adalah penganut agama Yahudi. Nah, karena estafetnya agama Yahudi ya akhirnya ke Nasrani gitu kan. Nah, di dalam perjalanan, nah, yang terjadi dia malah ditawan. Kemudian majikannya Finion ini dia sering perhatikan Finion ini zaman dahulu keadaan di wilayah itu kan sangat gelap sekali kalau pada saat malam hari. Namun pada saat malam hari majikannya Finion ini mendatangi tempat di mana Finion sering membaca kitab-kitab Injil. Dia melihat cahaya yang sangat terang sekali. Nah, ini kalau zaman dahulu atau mungkin sebuah kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang soleh yang diberi nama karomah ya. Karomah ini artinya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Nah, dia melihat cahaya yang begitu terang sekali, dan akhirnya Finion bercerita kepada majikannya bahwa agama saya ini mengajarkan tentang Injil, tentang begini, agama Nasrani seperti ini. Namun majikannya ini tidak tertarik, tidak mau untuk berpindah keyakinan masuk agama Nasrani. Nah, kemudian singkat cerita, di daerah Najran tersebut, Najran ini adalah kita kenal ya, mungkin semacam basisnya kaum Nasrani di daerah itu pada waktu itu. Nah, ketika
Femion mencoba menawarkan kepada majikannya, wahai majikan, gitu kan, seperti ini. Jadi di daerah sini kan ada pemujaan atau pada masa itu kaum Najran, mereka itu mempunyai kepercayaan, mereka adalah menyembah sebuah pohon besar, artinya pohon keramat yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, bagaimana kalau aku menawarkan kepada engkau, wahai majikanku, kalau misalkan Tuhanku Allah bisa mengalahkan Tuhanmu pohon besar itu, apakah engkau mau beriman kepada agamaku, kata Femion. Nah, kemudian majikannya ini menyanggupi, dan dia kumpulkan orang-orang di daerah Najran pada waktu itu hingga pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian Femion berdoa kepada Allah. Ketika itu juga pepohonan yang besar yang disembah oleh masyarakat kaum Najran pada waktu itu hangus, terbakar, dan belah dua, akhirnya tumbang. Nah, atas kejadian itu akhirnya masyarakat Najran memeluk agama Nasrani. Nah, inilah kisahnya Najran menganut agama Nasrani. Dan pada zaman Rasulullah, di daerah Najran ini sangat terkenal, dan Rasulullah pada masa itu pernah menyurati para pembesar-pembesar agama Nasrani, ya tepatnya di daerah Najran, untuk memeluk agama Islam, menawarkan Islam kepada mereka. Kalau enggak mereka mau, artinya mereka membayar jizyah. Nah, dikisahkan pada waktu itu karena Rasulullah juga sempat memberikan argumen-argumen tentang agama Islam, dan mereka berdialog. Pada masa itu dia mengutus jadi beberapa pendeta-pendeta dari kaum Nasrani ini untuk pergi ke Madinah, nah, untuk berdialog dengan Rasulullah. Dan dikabarkan bahwa dialog ini ada sampai 3 hari dialog, dan Rasulullah memberikan argumen-argumen tentang agama Islam, namun mereka tidak juga percaya dan meragukan agama risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya Rasulullah melakukan sebuah mubahalah, artinya mubahalah mengajak kepada pendeta Nasrani ini untuk mengajak saudaranya, anak-anak turunannya untuk bersumpah di sebuah bukit. Nah, pada waktu itu Rasulullah membawa istrinya Aisyah, kemudian anak-anaknya, kemudian Ali, untuk bermubahalah di suatu bukit. Nah, ketika tujuannya apa? Mubahalah ini, siapa agama yang paling benar. Kalau dia benar, maka dia akan tidak dihukum oleh Allah. Kalau dia salah, maka dia akan dihukum oleh Allah. Nah, ketika waktu yang telah dijanjikan, yang ditentukan tempatnya, dari kejauhan orang pendeta-pendeta pembesar Nasrani ini melihat ada segumpalan awan hitam. Kemudian beberapa dari kaum Nasrani berbisik kepada teman-temannya sebagian bahwa jika ini adalah nabi yang benar-benar diutus, nabi penutup akhir zaman, maka celakalah kita, kata mereka. Dan mereka sangat khawatir dan takut. Akhirnya mereka mau membayar jizyah kepada Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak menganut agama Islam. Nah, itulah kisahnya tentang negeri, di sebuah negeri yang bernama Najran. Kemudian setelah Najran ini banyak yang di daerah Najran banyak memeluk agama Nasrani. Nah, kemudian terjadi sebuah seiring berjalannya waktu, kemudian Femion ini wafat, meninggal. Setelah Femion ini berdakwah di Nasrani, itu banyaklah terlahir para pendeta-pendeta yang banyak yang memiliki keilmuan tentang agama-agama Nasrani ini. Dan di antara murid-murid atau orang yang belajar dengan Femion ini, yang paling menonjol
pada masa itu bernama Abdullah bin Samir. Nah, Abdullah bin Samir ini adalah murid dari Femion. Ketika Femion sudah meninggal, dia mencoba untuk melanjutkan ekspedisi gurunya Femion ini untuk melanjutkan dakwahnya ke daerah Yaman. Nah, ketika dia melanjutkan dakwahnya ke daerah Yaman ini, sesampainya di daerah Yaman, Abdullah bin Samir sangat terkejut dengan keadaan daerah tersebut yang tadinya dia berpikir kalau daerah Yaman tersebut adalah penganut agama Yahudi. Tentunya agama yang dulunya mereka yang berkeyakinan penganut penyembah api dan berhala, kemudian akhirnya berubah keyakinan menjadi penganut agama Yahudi. Nah, dikisahkan bahwa ketika Raja Zunuwas ini berkuasa di wilayah Yaman tersebut, beliau adalah keturunan dari Rabi'ah bin Nasr, dari salah satu anak dari keturunan Rabi'ah bin Nasr, yang tadinya sempat kita kisahkan bahwa Zunuwas ini berhasil membunuh seorang perampok jalanan yang kita kisahkan yang bernama Kunai'ah Zi Sanatik. Nah, ini dibunuh, akhirnya diambil alih kekuasaan ini sama Zunuwas. Nah, kemudian Zunuwas di dalam memerintah kerajaannya, dia menjadikan seorang kepercayaannya itu yaitu adalah penyihir yang sangat artinya penyihir yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kerajaan ini. Dan dia percayakan seorang penyihir yang dijadikan sebagai partner di dalam kerajaan tersebut. Nah, suatu ketika sang penyihir ini sudah usianya yang sudah mulai lanjut, kemudian dia menemui Raja Zunuwas dan akhirnya dia sampaikan bahwa usianya tidak akan lama lagi dan ilmu sihirnya ini harus diturunkan kepada seseorang yang bisa melanjutkan estafet ilmu sihirnya ini untuk membantu nantinya kerajaan Zunuwas ini. Nah, akhirnya diadakan sayembara besar, diundanglah semua pemuda-pemuda di daerah Yaman. Akhirnya terpilihlah seorang pemuda yang sangat cerdas pada waktu itu. Jadi Raja Zunuwas ini memberikan hadiah, kemudian santunan dan segala macamnya untuk pemuda yang mau belajar dengan sang penyihir ini. Nah, pemuda ini bernama Waddah. Nah, inilah kisah yang akan kita mulai tentang bagaimana kisah yang sangat populer sekali kisahkan di dalam buku-buku sejarah tentang kisah seorang penyihir dan seorang pemuda. Nah, Waddah ini adalah pemuda yang cerdas, kemudian dia belajar kepada sang penyihir ini. Nah, Abdullah bin Samir pada waktu dia datang ke negeri Yaman tersebut, karena dia sudah melihat keadaan yang artinya agama masyarakat tersebut bukan Yahudi, dia akhirnya menetap di sebuah gua yang jaraknya tidak jauh dari dari daerah kerajaan tersebut. Nah, Abdullah bin Samir ketika dia menetap di gua, kemudian sang Waddah ini adalah orang yang belajar ilmu sihir kepada sang tentunya gurunya, sang penyihir yang dipercayakan oleh Raja Zunuwas ini, yang jaraknya tidak jauh dari lokasi antara rumahnya sang penyihir dengan gua tempat tinggalnya Abdullah bin Samir ini. Nah, setiap hari Waddah sang pemuda ini dia rutin belajar seperti aktivitas biasa, dia belajar kepada sang penyihir ini tentang ilmu sihir. Kemudian suatu ketika dia sempat mampir ke sebuah gua yang di dalamnya tentunya ada
Abdullah bin Samir. Nah, pemuda ini sangat tertarik. Kemudian dia juga belajar dengan Abdullah bin Samir ini. Dan dia bertanya tentang bagaimana agama Nasrani yang dianut oleh Abdullah bin Samir ini. Dia tertarik, kemudian dia berusaha untuk mendalami ilmunya. Dan tentunya dia sering bolak-balik dari rumah si tukang sihir, belajar sihir juga, kemudian belajar tentang agama Nasrani juga kepada Abdullah bin Samir. Nah, Waddah ini hingga dikisahkan pada suatu ketika ilmunya sudah mencapai puncaknya, artinya ilmu sihirnya juga sudah mencapai puncaknya, kemudian ilmu tentang agama Nasrani ini juga sudah mencapai puncaknya, hingga pada suatu ketika di daerah atau di jalan yang sering dilalui oleh penduduk, dan jalan ini juga sering dilalui oleh Waddah si sang pemuda ini, dan melihat ada sebuah makhluk yang menghalangi para penduduk yang melewati lalu lintas di jalan tersebut. Nah, Waddah ini makhluk ini yang dikisahkan pada waktu sejenis makhluk yang sangat besar, dakbah ya. Kemudian masyarakat ketika melihat sang Waddah ini lewat di daerah itu, kemudian masyarakat berkata, wah ini ada muridnya sang penyihir, kita bisa minta bantuan nih kepada si Waddah, muridnya sang penyihir ini, mana tahu bisa dia menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ketika si Waddah ini melihat, kemudian dia berkata dalam hatinya, dan inilah waktu, mungkin dia berpikir waktu yang tepat untuk membuktikan siapa ajaran yang benar, apakah ajarannya Abdullah bin Samir atau ajaran dari sang penyihir ini. Kemudian dia mencoba untuk membuktikan. Dia ambil sebuah batu yang diriwayatkan waktu itu batunya sangat kecil sekali, dan penduduk sekitarnya melihat Samir Waddah ini kemudian berdoa kepada Allah. Di dalam doanya dia berkata, ya Allah, kalau seandainya agama yang diajarkan oleh Abdullah bin Samir adalah agama yang benar, tunjukilah kepada saya. Nah, akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia lemparkan batu itu, kemudian batu itu mengenai makhluk yang menghalangi jalan tersebut. Akhirnya makhluk itu jatuh ke bawah jurang, dan akhirnya penduduk melihat dan berkata, sungguh hebat ilmu sihir anak muda ini. Nah, akhirnya sang Abdul Samir, si Waddah berkata kepada penduduk, sungguh ini bukan ilmu sihir, tapi ini adalah ilmu tentang ajaran yang saya anut sekarang. Ya, tentunya dia tidak menceritakan bahwa dia sudah diajarkan oleh Abdullah bin Samir dari pendeta Nasrani ini. Nah, kemudian mulailah berdakwah Waddah ini kepada penduduk sekitarnya. Dan dikisahkan Waddah pada waktu itu sudah sangat lama sekali tidak belajar kepada sang penyihir atau sang gurunya yang si penyihir ini. Akhirnya sang penyihir juga gurunya ini mendapat informasi kalau Waddah sudah menganut sebuah keyakinan yang tidak diajarkan oleh gurunya ini. Akhirnya dia melapor kepada sang raja, dan raja kemudian menangkap Waddah. Kemudian Waddah dikumpulkan kepada tokoh-tokoh agama dan penduduk-penduduk di daerah Yaman tersebut. Kemudian ditanyai sang Waddah, kemudian Waddah berdakwah apa yang dia sudah pelajari dari Abdullah bin Samir ini, dan ternyata sang raja Zunuwas ini sangat marah sekali dan murka kepada Waddah. Kemudian dia dikisahkan sang gurunya si penyihir ini juga sangat marah sekali dengan yang muridnya Waddah ini, dan dikisahkan pada waktu itu dia sempat mencoba untuk mendemokan ilmu-ilmu sihirnya, tapi
Wardah tidak tertarik karena dia sudah sangat tahu sekali bagaimana intrik dan trik-trik yang dimainkan oleh seorang penyihir ini semuanya adalah tipuan. Karena sebelumnya pernah gurunya ini mengajarkan bahwa kalau Anda mau berhasil di dalam ilmu perdukunan atau ilmu sihir ini, intinya harus melakukan suatu hal yang membuat atau menakut-nakuti orang. Nah, intinya seperti itu. Kemudian dia demokan di depan penduduk Yaman, kemudian dia perlihatkan kepada Wardah ini. Wardah tidak tertarik karena dia sudah yakin bahwa ini ada sebuah kebohongan. Kemudian akhirnya raja marah dan murka, dia perintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk membawa si Wardah ini ke sebuah gunung, sebuah daerah yang sangat tinggi. Kemudian si Wardah diikat tangannya, kemudian nantinya akan dijatuhkan ke dalam di atas gunung tersebut. Kemudian Wardah berdoa. Sebelumnya Wardah juga berdakwah kepada prajurit-prajurit tersebut untuk tidak menyembah Zunuwas yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Akhirnya prajurit-prajurit tersebut tidak mau ikut dengan ajakannya Wardah. Akhirnya si Wardah berdoa kepada Allah. Kemudian Wardah berdoa kepada Allah, dan doa ini juga diajarkan kepada kita bahwa ketika kita terzalimi, ini doa ini sangat makbul dan akan membuat orang-orang di saat kita terzalimi, doa ini akan terkabul. Artinya doa yang diajarkan ini diucapkan oleh Wardah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma finihim masyi'ta. Artinya, ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini karena saya sudah berusaha. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Prajurit-prajurit tersebut kemudian jatuh dengan datangnya bergetarnya bukit tersebut, sehingga orang prajurit-prajurit ini binasa, dan yang selamat hanya Wardah. Nah, kemudian Wardah setelah Wardah ini selamat, dia bermaksud untuk mendatangi Raja Zunuwas lagi untuk mendakwahkan lagi. Nah, dia tidak putus asa untuk berdakwah. Akhirnya sampai di istana rajanya Zunuwas ini. Zunuwas heran dan bertanya kepada Wardah, "Kemana para prajuritku? Apa yang terjadi dengan mereka?" Wardah berkata kepada Zunuwas, "Ya, dia sudah dibinasakan oleh Tuhan saya, Allah. Dan engkau harus segera beriman dan jangan pernah mengikrarkan bahwa diri Anda adalah sebagai Tuhan." Nah, akhirnya Raja Zunuwas ini tidak mau peduli. Kemudian dia menyuruh kepada prajurit-prajuritnya lagi untuk membawa Wardah ini di tengah-tengah laut dengan sebuah kapal untuk dimasukin ke dalam, ditenggelamkan di dalam laut. Nah, kemudian kali yang kedua, setelah itu sampai di tengah-tengah laut tersebut, si Wardah berdoa kepada Allah. Tentu sebelumnya dia sudah mencoba untuk berdakwah kepada prajurit tersebut, tapi prajurit juga tidak mau. Akhirnya si Wardah berdoa lagi. Nah, doanya yang seperti yang diucapkan tadi, Allahumma finihim masyi'ta. Artinya ambil alihlah mereka ini, orang-orang ini, ya Allah. Nah, karena artinya si Wardah sudah berusaha. Nah, apa yang terjadi? Datang angin besar, kemudian kapal itu karam, tenggelam, kemudian prajurit-prajurit itu tentunya tenggelam. Akhirnya yang selamat hanya si Wardah ini, pemuda ini. Kemudian Wardah mencoba berenang ke pinggir, akhirnya dia selamat. Kemudian dilihat oleh para penduduk-penduduk sekitarnya. Mereka keheranan, bagaimana, apa yang terjadi, wahai Wardah dengan prajurit-prajurit itu? Mereka sudah dibinasakan oleh Tuhan saya, Allah, kata Zunuwas. Kemudian pada saat itu masyarakat Yaman yang melihat kejadian-kejadian yang sudah dua kali hampir terbunuhnya si Wardah ini, namun tidak juga memberikan hasil yang
menguntungkan buat raja tersebut. Ternyata tidak jadi juga, terbunuh si Waddah ini. Masyarakat Yaman sudah mulai tertarik, sudah mulai masuk keimanan di hati mereka, sudah mulai tertarik untuk agama yang dianut oleh si Waddah ini. Kemudian Waddah mendatangi kali yang kedua. Dia datang lagi ke istana Raja Zunuwas ini. Kemudian Zunuwas juga kaget melihat Waddah datang sendiri selamat tanpa ada prajurit yang diutus tadi. Dan raja ini berkata kepada Waddah, apa yang terjadi? Kemana semua prajuritku, kata si raja ini, Zunuwas ini. Kemudian Waddah berkata, dia telah dibinasakan oleh Allah Tuhan saya, makanya engkau harus beriman kepada agama yang saya anut ini. Tapi si Waddah ini tetap, si Raja Zunuwas tetap nggak mau untuk insaf, untuk sadar. Nah, kemudian Waddah ini akhirnya menyampaikan kepada raja, wahai raja, sebenarnya apapun yang engkau lakukan saya tidak akan bisa terbunuh kecuali atas izin Tuhan saya, Allah, kata Waddah ini. Bagaimana caranya, kata si Waddah? Engkau boleh ambil ini panah dari saya. Nah, engkau bisa membunuh saya dengan satu syarat ini. Caranya bagaimana? Engkau panah saya dengan mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat ini adalah Bismillahi Rabbul Gulum. Artinya dengan menyebut Tuhan si pemuda anak ini. Nah, dengan demikian baru engkau bisa akan membunuhku, karena atas izinnya lah saya bisa terbunuh, bukan karena engkau, kata Waddah kepada Raja Zunuwas ini. Kemudian Raja Zunuwas ini semangat sekali, dia kumpulkan semua pemuka-pemuka masyarakatnya, tokoh-tokoh agamanya, dan berkumpullah di sebuah tempat yang sangat besar pada waktu itu. Nah, akhirnya berkumpullah, diriwayatkan pada waktu itu sekitar 20.000 penduduk. Nah, 20.000 penduduk ini dikumpulkan. Kemudian diiklankan Raja Zunuwas akan membunuh seorang pemuda yang dia akan mengucapkan sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut Tuhannya pemuda anak ini. Nah, akhirnya diiklankan, Waddah diikat di sebuah tempat, kemudian dipanahlah dengan anak panah ini. Kemudian si raja ini suruh mengucapkan kalimat yang tadi diajarkan oleh si Waddah, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah, Tuhan si pemuda ini. Nah, akhirnya terbunuhlah Waddah ini. Kemudian sampai di ketika terbunuhnya pemuda ini, si Waddah ini, sang raja juga tidak mau bertobat pada akhirnya. Dan apa yang terjadi? Malah dia semakin bengis, karena dengan melihat keadaan yang pada waktu itu orang terkesima melihat dengan doa yang diajarkan oleh anak ini. Nah, dikisahkan pada waktu itu lebih kurang 20.000 orang yang ikut, yang menonton saja, ini di luar prajurit kerajaan dan segala macamnya, ini yang menyaksikan. Akhirnya berpindah keyakinan untuk memeluk agama Nasrani pada waktu itu. Nah, raja makin marah lagi, makin murka lagi, Raja Zunuwas ini. Kemudian inilah kisah yang sangat kita kenal dalam sebuah ini Ashabul Ukhdud. Ini bagaimana kisahnya raja yang membuat parit yang sangat besar, kemudian dia masukkan orang-orang yang sebanyak lebih kurang 20.000 ini
untuk dibunuh di dalam parit ini. Nah, ini dikisahkan dalam surat Al-Buruj ayat 1 sampai 8 tentang terlaknatnya orang yang menggali parit ini. Kemudian di dalam kisah ini ada seorang anak yang di dalam pangkuan ibunya bisa berbicara. Nah, sebagaimana yang sering dikisahkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah, bahwa ada cerita yang sangat terkenal itu 3 orang bayi yang bisa berbicara di pangkuan ibunya, yaitu pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, kemudian kisahnya Juraik. Nah, ini kisahnya Juraik ini juga dikisahkan seorang bayi yang bisa berbicara dalam pangkuan ibunya. Kemudian kisahnya Ashabul Ukhdud, yang kisah parit yang untuk membunuh sebanyak hampir 20.000 orang ini. Nah, kemudian setelah itu bayi yang tadi sempat berbicara kepada ibunya, tadinya awalnya ibunya bukan ragu karena dia memikirkan anak bayinya ini untuk segera masuk ke dalam parit yang api yang berkobar-kobar menyala itu. Dia khawatir dengan bayinya. Akhirnya bayinya berkata kepada ibunya, "Sungguh engkau dalam keadaan benar, wahai ibuku. Masuklah, karena Allah akan menyelamatkan, akan membalasnya dengan artinya bahwa kita adalah orang-orang yang benar." Nah, akhirnya si ibu ini masuk ke dalam api yang sangat besar ini. Dan dikisahkan ketika Raja Zunuwas ini sudah berhasil membunuh 20.000, hampir 20.000 rakyatnya ini yang berpindah keyakinan, yang tadinya penyembah berhala dan api, kemudian pindah keyakinan memeluk agama Nasrani. Kemudian ada seorang yang berhasil waktu itu kabur, ya, diriwayatkan seperti itu. Yang orang ini bernama yang bernama Daus Zu-Sa'labah. Nah, ini adalah orang yang berhasil menyelamatkan diri, dan dikisahkan dia lari dari kejaran pasukan Zunuwas. Kemudian dia masuk terkepung di sebuah laut merah. Akhirnya dia terus berenang dikejar oleh pasukan Zunuwas ini, namun tidak berhasil untuk mengejar si Daus Zu-Sa'labah ini. Nah, akhirnya Daus Zu-Sa'labah ini melanjutkan perjalanannya. Akhirnya tibalah dia di daerah sampai di daerah kerajaannya Najasyi, ini daerah Ethiopia, Afrika. Dan dia tidak menyadari bahwa di daerah sana adalah Najasyi ini adalah penganut agama Nasrani. Sebagaimana yang kita kabarkan sebelumnya bahwa di Najran, ya, tempatnya itu adalah daerah yang penganut agama Nasrani basisnya itu. Nah, akan tetapi si Daus Zu-Sa'labah ini tetap melanjutkan perjalanannya. Akhirnya dia sampai di daerah Irak, di daerah pada waktu itu yang daerah kekuasaannya di daerah Roma, yang pada itu dikuasai oleh seorang raja yang kaisar. Nah, kaisar ini juga penganut agama Nasrani pada masa itu. Nah, kemudian si Daus Zu-Sa'labah ini bercerita tentang bagaimana Raja Yaman yang zalim namanya Zunuwas, dia menyiksa dan membunuh lebih kurang 20.000 penduduknya yang menganut agama Nasrani. Kemudian kaisar dari Roma ini memerintah, sangat murka sekali mendengar informasi ini. Kemudian dia perintahkan kepada prajuritnya untuk kemudian menyurati Raja Najasyi yang ada di daerah Afrika ini. Dan karena pada waktu itu dia karena jaraknya sangat jauh sekali, kemudian dia perintahkan prajuritnya untuk menemani si
Dausu Sa'labah ini untuk menemui Raja Najasyi. Nah, setibanya di Raja Najasyi, kemudian si Raja Najasyi ini diceritakan tentang kezaliman si Raja Zunwas yang telah membunuh banyak hampir 20.000 orang yang sudah memeluk agama Nasrani ini. Akhirnya hal yang sama juga terjadi. Akhirnya si Raja Najasyi ini juga sangat murka dan marah terhadap Raja Zunwas yang telah membunuh 20.000 ini. Dan kemudian Raja Najasyi ini memerintahkan dua panglima ini yang kalau dia di daerah Najasyi di Ethiopia di Afrika ini dia adalah diangkat sebagai gubernurnya. Kemudian dia utus dua orang ini, tentunya kita ada yang kenal dengan nama dua orang ini. Pertama bernama Iryat, kemudian yang kedua bernama Abraha. Nah, Abraha ini nanti akan kita kisahkan adalah orang yang nanti akan menyerang kota Mekah, Ka'bah, untuk menghancurkan kota Mekah yang kita kenal dengan kisah dalam kisah Ashabul Fil ya. Nah, kita lanjuti kisah dua orang ini diutus berangkat ke negeri Yaman untuk menghancurkan atau mungkin untuk memerangi raja yang zalim ini. Akhirnya sesampai di Yaman, mereka berperang. Dua pasukan inti yang dikirim dari Raja Najasyi ini kemudian berhasil mengalahkan Raja Zunwas ini. Kemudian Raja Zunwas akhirnya dia kabur, melarikan diri ke Laut Merah. Akhirnya dia tenggelam di sana dan akhirnya Raja Zunwas ini mati. Kemudian setelah dia dua panglima ini yang diutus, Iryat dan Abraha ini, mereka berhasil menduduki daerah Yaman. Nah, di Yaman, Iryat ini, panglima yang satu ini akhirnya diangkat menjadi raja di daerah Yaman. Kalau di daerah Najasyi dia menjadi gubernur, tapi kalau di Yaman dia menjadi rajanya di daerah Yaman. Nah, dikisahkan pada waktu itu di mana seorang Iryat ini adalah raja yang dia orangnya sangat buruk akhlaknya, kemudian dia tidak sering menindas pasukan-pasukan sendiri, kemudian dia sangat zalim kepada penduduknya. Kemudian berbeda dengan Abrahanya orangnya yang baik, dia tidak suka dengan kezaliman. Nah, hingga suatu ketika terjadi pertikaian di antara kedua mereka ini, artinya dua pasukan dari Najasyi ini, dari kubunya Iryat dengan kubunya Abraham ini. Nah, kemudian suatu pertikaian yang bergejolak akhirnya hingga mereka memutuskan untuk saling berperang antara kedua belah pihak ini. Namun si Abraha menyarankan kepada Iryat, jadi menyurati Iryat, kalau seandainya kita melakukan peperangan antara kita sesama orang-orang dari kerajaan Najasyi ini, dikhawatirkan nanti banyak pertumpahan darah dan berguguran prajurit-prajurit dari Raja Najasyi ini, tentunya akan membuat kekuatan kita akan menjadi melemah. Nah, ini bisa jadi nanti akan membuat pasukan-pasukan Yaman akan kuat kembali dan bisa berbalik menyerang kita. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Abraham. Nah, bagaimana kalau kita saja yang berduel? Nah, jadi Abraham ini memberikan ide kepada si Iryat untuk mereka berduel. Artinya siapa yang menang dialah yang menguasai wilayah tersebut. Kemudian disetujui oleh Iryat, karena Iryat juga berpikir dia memiliki keterampilan dalam seni bela diri dan segala macamnya, karena tidak dibandingkan dengan Abraha, dia yakin sekali dia bakal menang. Nah, akhirnya tibalah waktu yang ditentukan. Akhirnya mereka berduel berdua, dan apa yang terjadi, pada awalnya si Iryat berhasil mengalahkan Abraha. Nah, dikisahkan Abraha ini sempat terpotong hidungnya. Yang dikisahkan bahwa istilah yang
terpotong hidungnya ini diberi namanya Al-Arsyam, artinya orang yang terpotong hidungnya. Makanya Abraha itu bergelar Abraha Arsyam. Abraha Arsyam. Nah, Abraha Asyram, begitu istilah yang diberikan kepada Abraha ini. Nah, ketika melihat kejadian itu, si Iryad Iryad berpikir bahwa mungkin Abraha sudah kalah. Nah, di saat dia membalikan badannya, kemudian si Abraha menggunakan kesempatan itu, kemudian dia berusaha menusuk, menikam dari belakang si Iryad. Akhirnya Iryad tewas di pertempuran itu. Nah, akhirnya Abraha berhasil menjadi pemenang dan dia akhirnya menjadi raja di daerah Yaman tersebut. Nah, melihat kejadian itu, informasi ini akhirnya sampailah berita ini kepada Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi akhirnya mendapat informasi dan dia juga geram kenapa ini bisa terjadi. Dua pasukannya yang diutus, tapi mereka saling berperang untuk memperebutkan wilayah Yaman ini. Kemudian Raja Najasyi ini bersumpah, nah, di dalam sumpahnya ya, karena mereka ini adalah agama Nasrani, ya mereka bersumpah atas nama Allah bahwa dia akan mendatangi daerah Yaman dan akan menggunduli kepalanya, rambutnya si Abraha. Nah, mendengar informasi itu sampailah ke tangan Abraha, dan Abraha juga ketakutan karena Raja Najasyi ini adalah raja yang ditakuti pada waktu itu kan. Nah, kemudian si Abraha dia menemukan sebuah ide yang akhirnya dia gunduli sendiri rambutnya, kemudian dia ambil tanah. Jadi sebelumnya bahwa Raja Najasyi ini akan bersumpah untuk menggunduli kepalanya si Abraha dan menginjakkan kakinya ke Yaman. Nah, ini sumpah Raja Najasyi ini. Akhirnya Abraha ini menggunduli rambutnya sendiri. Akhirnya dia ambil tanahnya Yaman, dia masukin ke dalam sebuah kotak dan dia surati Raja Najasyi ini bahwa dia ceritakan tentang kronologis kejadiannya seperti ini, bahwa tadinya Iryad begini dan akhirnya disampaikan dan disurati Raja Najasyi. Jadi kalau engkau mau melaksanakan sumpahmu wahai raja, ini rambut saya udah gunduli. Nah, terus kalau engkau mau mendatangi daerah Yaman, ini tanah Yaman sudah ada. Jadi engkau tinggal injak tanahnya dan rambut aku juga sudah aku gundul. Jadi begitu maksud Abraham. Akhirnya Raja Najasyi ini menerima permintaan maaf dari Abraham ini. Nah, namun Abraham ini tetap merasa baktinya kepada rajanya. Akhirnya dia membangun sebuah gereja besar. Gereja ini nantinya akan menjadi gereja terbesar di daerah tersebut, dan dia menyurati para kaum Jazirah Arab sekitarnya untuk segera datang beribadah ke gereja tersebut. Nah, akhirnya gereja ini dibangun. Gereja yang besarnya dibangun. Nah, gereja ini bernama gereja Qulais ya. Jadi gereja Qulais ini selesai. Akhirnya informasi ini didengarlah oleh masyarakat kaum Arab ya, kaum Mekah tentunya pada waktu itu. Nah, sebagaimana dikisahkan di kaum Mekah ini ada sebuah sejenis suku Arab pada waktu itu yang dikenal dengan suku Alun Nasik ya. Suku Alun Nasik ini adalah orang yang merubah-rubah bulan. Nah, karena pada masa itu ada yang sebagaimana dikisahkan di dalam syariatnya di Nabi Ibrahim, diceritakan dalam surat At-Taubah ayat 36. Ada 4 bulan dari 12 bulan Hijriah yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab, Zulqaidah, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. Nah, pada 4 bulan ini tidak boleh berperang. Nah, ini kita sisipkan cerita ini sedikit. Karena kaum Ahlun Nasik ini adalah
pernah di dalam Al-Quran juga ada kisah tentang Ahlun Nasik ini, bahwasanya orang-orang Arab pada waktu itu dia melihat bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berdekatan. Ini adalah waktu yang sangat panjang buat mereka untuk tidak berperang, karena kebiasaan mereka pada waktu itu, orang-orang Arab pada masa itu dia saling berperang, saling memperebutkan suatu wilayah, kemudian apa yang ada mereka ambil, hasil ternaknya, hasil pertanian segala macam. Ini kebiasaan-kebiasaan mereka pada waktu itu, pada masa jahiliyah. Dan para penduduk-penduduk Arab ini, mereka punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau mereka tidak berperang, mereka tidak makan. Jadi inilah kebiasaan masyarakat zaman jahiliyah pada waktu itu. Nah, mereka itu pada saat itu, Ahlun Nasik ini adalah orang-orang yang menurut masyarakat Arab pada waktu itu dianggap adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki atau orang bijaksana di antara mereka. Artinya ketika pada waktu yang tertentu, ketika mereka pengen berhasrat untuk berperang, mereka rubah nama bulan tersebut. Nah, ini makanya ini namanya Ahlun Nasik. Nah, singkat cerita, dari kaum yang diberi kaum Ahlun Nasik ini mendapat berita tentang dibangunnya sebuah gereja besar yang gereja besar yang dibangun oleh Abraha ini. Akhirnya pada saat malam hari dia datangi, kemudian dia buang air besar di sana, kemudian kotoran-kotorannya masukin ke dalam gereja tersebut, hingga dilemparin ke dalamnya, pokoknya berantakan. Dengan akhirnya pada siang harinya mendapat informasi bahwa sang Raja Abraha ini sangat geram sekali dan murka sekali. Siapa yang telah melakukan hal ini, yang sekeji ini, yang artinya sampai berani sekali orang ini melakukan ini. Nah, dikisahkan bahwa ada seseorang yang dari kaumnya Ahlun Nasik ya, ini dari suku Arab. Nah, akhirnya sang raja memerintahkan kepada para pengawal-pengawalnya untuk menyerang kota Mekah. Nah, inilah awal kisahnya tentang penyerangan kota Mekah atau Ka'bah ya, yang kita kenal dengan Ashabul Fil. Nah, ini kisahnya nanti kita akan rentet lagi tentang kisah Ashabul Fil ini, bagaimana Raja Abraham ini sampai di daerah Ka'bah Mekah. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ketika Raja Abraha ini sudah mempersiapkan untuk penyerangan ke kota Mekah, kemudian dia mempersiapkan dengan pasukan lengkapnya, diantaranya dengan pasukan gajah, di mana pada waktu itu mereka membawa gajah-gajah terlatih yang mereka kendarai, dan gajah-gajah ini dikomandoi oleh seekor gajah yang kita kenal di dalam riwayatnya bernama Mahmud. Nah, di mana yang memegang tali kekangan gajah ini bernama Unais. Nah, kemudian setibanya di hampir mendekati kota Mekah tersebut, ada beberapa kepala suku dari Arab dari Mekah ini, diantaranya itu bernama Zunafar. Beliau ini adalah pimpinan kepala suku bernama Zunafar. Kemudian dia mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap Raja Abraha ini. Akhirnya Zunafar ini tertawan oleh Raja Abraha ini dan pasukannya. Kemudian ada dari suku lainnya, yaitu dari suku Khuzum ya, dan pimpinannya bernama Nufail, dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Akhirnya tertangkap juga, akhirnya ditawan juga oleh Raja Abraha dan pasukannya. Nah, hingga sampailah pada suatu tempat yang waktu itu diriwayatkan mendekati daerah kota Taif. Kota Taif ini melihat kedatangan segerombolan pasukan bergajah
yang dikepalai oleh Raja Abraha ini, eh, para penduduk kota Taif ini sangat khawatir sekali, dan dia mencoba untuk menemui raja supaya tidak melakukan penyerangan terhadap negeri mereka. Dan kemudian dia pasukan Abraha ini mencoba menanyai di mana posisi letaknya tepatnya kota Mekah atau Ka'bah ini yang akan mau dihancurkan oleh Abraha ini. Akan tetapi semua penduduk negeri tersebut tidak mau memberikan informasi ini, dan hanya ada satu-satunya manusia yang waktu itu memberikan informasi bernama Abu Rugal. Abu Rugal ini dialah orang yang menunjukkan lokasi letaknya Mekah. Nah, akan tetapi sebelum dia sampai di kota Mekah di dekat Ka'bah, dia meninggal dan dia tewas, yang tidak diinformasikan bagaimana kejadian dia tewas dan segala macamnya. Nah, diriwayatkan seperti itu. Nah, hingga menjadi sebuah julukan kepada orang-orang yang berkhianat terhadap orang Arab, diberi julukan Abu Rugal. Dan bahkan kuburannya tersebut dilempari oleh orang-orang Arab pada waktu itu hingga saat ini. Nah, dan setelah sampainya di kota yang waktu itu pas di depan pintu gerbang Mekah, tepatnya di pintu gerbang Bani Syaibah, yang Abu Rugal yang tadi kita ceritakan, dia mati di sana, dia tewas. Kemudian pasukan Abraha ini mempersiapkan untuk penyerangan terhadap kota Mekah ini atau Ka'bah. Nah, setelah sebelum melakukan penyerangan tersebut, pasukan Abraha dan pasukan Abraha melakukan hal-hal yang membuat atau menakut-nakuti penduduk kota Mekah dan sekitarnya dengan cara mereka merampas dan mengambil paksa hewan-hewan ternak masyarakat di kota Mekah tersebut. Dan diantaranya termasuk ada 200 ekor unta milik dari Abdul Muthalib, yaitu kakek dari baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika informasi ini didapat oleh Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib juga khawatir dengan keadaan kota Mekah. Cuman apalah daya para pasukan Mekah, masyarakat Mekah pada waktu itu tidak mampu untuk melawan karena jumlah pasukan gajah yang terlalu besar, pasukan Abraha yang terlalu besar ini. Para pemuka-pemuka masyarakat Mekah waktu itu mengadakan sebuah mufakat atau mungkin Abdul Muthalib ini meminta sebuah cara bagaimana supaya dia bisa bertemu dengan Raja Abraha ini. Nah, kemudian dapatlah informasi dari Zunufar. Nah, Zunufar ini yang seperti yang kita kisahkan tadi, dia sempat tertawan oleh pasukan Abraha. Kemudian Zunufar memberikan informasi kepada Abdul Muthalib bahwasanya dia tidak tahu harus bagaimana untuk mempertemukan Abdul Muthalib ini dengan Raja Abraha ini. Akhirnya dia teringat dengan salah seorang pemegang tali kekangan gajah ini yang bernama Unais, yang seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa di dalam perjalanan ketika dia sebelum memasuki kota Mekah, dia sempat banyak cerita dan ngobrol dengan Unais ini, dan akhirnya berceritalah Zunafar ini kepada Unais. Kemudian Unais menyampaikan kepada Raja Abraha bahwasanya Raja Mekah, yaitu Abdul Muthalib, pada masa itu dia menjadi Raja Mekah, untuk mengajak bertemu untuk membicarakan hal yang sangat penting dengan Raja Abraha ini. Nah, akhirnya tibalah waktu yang ditentukan untuk bertemu di dalam sebuah
kemahnya Raja Abraha ini, Abdul Muthalib menemui Raja Abraha, dan akhirnya uh, Abdul Muthalib kemudian memasuki kemahnya Abraha, kemudian Raja Abraha mempersilahkan, kemudian beliau duduk di lantai. Nah, ketika itu Raja Abraha melihat sosok dari seorang Raja Mekah yang memiliki ketampanan wajahnya, kemudian memiliki karismatik yang tinggi, dan perawakannya membuat Raja Abraha ini ketika melihat Abdul Muthalib duduk di bawah di lantai, dia juga ikut duduk di lantai. Kemudian Abdul Muthalib menyampaikan kepada Raja, "Wahai Raja, saya bermaksud ke sini untuk meminta hak saya." Artinya apa? Tolong kembalikan hewan ternak yang kalian curi yang kalian ambil paksa dari penduduk kami, dan termasuk hewan 200 onta yang kalian curi, yang kalian ambil, kata Abdul Muthalib. Nah, Raja Abraha kaget dengan penjelasan Abdul Muthalib. Hanya untuk urusan ini engkau datang, wahai Abdul Muthalib. Bukannya melarang kami karena kami untuk berkeinginan untuk menghancurkan kota ini, malah engkau justru hanya meminta hewan ternak milik kalian. Kemudian Abdul Muthalib menyampaikan kepada Raja, "Sungguh wahai Raja, sebenarnya kalau hewan ternak tersebut itu adalah milik saya, sementara rumah suci yang hendak engkau hancurkan itu ada pemiliknya, yaitu Allah. Tentunya dia akan menjaganya." Nah, singkat cerita, akhirnya melalui persetujuan dan dia serahkan kembali hewan-hewan ternak yang diambil, termasuk hewan ternak yang miliknya Abdul Muthalib. Nah, setelah itu Raja Abdul Muthalib ini kemudian memberikan informasi kepada seluruh penduduk Mekah dan sekitarnya untuk mengosongkan daerah di sekitar Mekah, dan mereka pindah untuk sementara waktu ke daerah perbukitan, dan mereka menyaksikan apa yang terjadi, apa yang diperbuat oleh Raja Abraha ini terhadap Ka'bah. Kemudian Allah telah mengirim sebuah pasukan, yaitu segerombolan burung ababil dengan membawa 2 batu yang dicengkram oleh tangannya, ya masing-masing 2 batu. Ada yang di riwayat lain 3 batu, yang satunya lagi di paruh burung tersebut, dan diriwayatkan bahwa batu itu berasal dari batu dari neraka jahanam. Nah, kemudian setelah itu burung-burung tersebut menjatuhkan batu-batu tersebut, kemudian hingga terkenalah penduduk pasukan Abraha ini, dan yang terkena dengan batuan itu akan menjadi kering, artinya binasa dengan batu tersebut. Nah, inilah kisah dari Ashabul Fil yang sangat familiar, yang kita pernah dengar informasi sebelumnya, dan kita kenal dengan di tahun itu adalah tahun gajah. Nah, diriwayatkan 55 hari setelah kejadian tersebut, baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, inilah kisah mengenai tentang sirah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Tentunya kisah ini sebelum lahirnya beliau, dan insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas tentang bagaimana kisah selanjutnya, kisah kelahiran baginda Rasulullah SAW, kemudian kisah perjalanan beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat teman-teman semua, kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga kita banyak diberikan oleh Allah segala manfaat dari kita memahami pelajaran tentang sirah ini. Mudah-mudahan kita akan semakin mencintai beliau dan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk di akhir kata, saya mengucapkan
mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala waktu dan tempatnya yang sudah bersedia berkenan memberikan saya untuk menyampaikan kisah ini. Dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.